Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid Abdul Salam Al-Ghifari dengan NIM 2284-2028. Kali ini saya akan membongkar sebuah motor pada bagian blok silinder, dimana saya akan membongkar atau melepas blok silinder dan piston. Kemudian saya akan mengamati kehausan atau kerusakan pada piston dan blok silindernya. Kemudian yang ketiga, atau membersihkan pada bagian pistonnya. Langkah selanjutnya, siapkan alat dan bahan seperti masker, sarung tangan, gasket atau packing, kemudian kain lap, nampan, sikat kawat, obeng min kecil, obeng plus besar, batang sok, mata sok dengan diameter 12 mm, kunci kombinasi dengan diameter 14 mm, kunci T dengan diameter 14 mm, dan kunci pipa. Untuk keselamatan kerja, pertama, gunakan safety item. Kedua, pergunakan peralatan sesuai fungsi dan jenis pekerjaannya. Dan ketiga, selalu berhati-hati dalam menempatkan alat-alat. Dalam pekerjaan ini saya menggunakan masker dan sarung tangan. Langkah pertama, kita ambil kunci pipa untuk melepaskan mur pengikat silinser knalpot. Nah, ini adalah mur dan ini kunci pipa. Kita lepaskan terlebih dahulu mur pengikat silinser knalpot. Mur pengikat silinser knalpot sudah terlepas. Nah, selanjutnya kita ambil kunci T 14 untuk melepaskan mur atau baut silinser knalpot. Lalu ambil batang sok, penyambung, dan mata sok 12 mm. Kita susun batang, penyambung, dan mata sok. Kita lepaskan mur leher knalpot pada blok silinder. Lalu ambil nampan, letakkan mur yang telah terlepas ke dalam nampan agar tidak berantakan dan menjaga keselamatan kita saat bekerja. Langkah selanjutnya, kita ambil terlebih dahulu obeng plus besar. Kita gunakan obeng plus besar ini untuk melepaskan karburator dan selang Yeis. Karburator sudah terlepas. Lepaskan cangklong busi apabila sudah terlepas. Selanjutnya kita ambil batang sok dan mata sok 12 mm untuk melepaskan head silinder. Kita lepaskan mur yang terdapat pada head dan blok silinder. Terdapat 4 buah mur. Kita lepaskan terlebih dahulu. Jika semua mur sudah terlepas, kita lepaskan head silinder. Kita angkat untuk melepaskannya. Langkah selanjutnya, kita ambil kunci kombinasi dengan diameter 14 mm untuk melepaskan mur blok silinder. Terdapat 4 buah mur, kita lepaskan.
Apabila mur sudah terlepas semua, kita bisa lepaskan blok silinder dengan mengangkat ke atas dan digoyangkan ke kiri ke kanan secara perlahan. Blok silinder sudah terlepas, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita ambil obeng min kecil dan kain lap. Kita gunakan kain lap ini untuk menutupi celah pada mesin agar nanti pada saat kita melepaskan ring circlip pada piston tidak masuk ke dalam mesin. Kita lepaskan ring pengikat atau penahan pen piston menggunakan obeng min. Nah, ring penahan pen piston sudah terlepas. Kemudian lepaskan pen piston menggunakan obeng kecil. Kita dorong pen piston menggunakan obeng. Apabila pen piston sudah keluar atau terlepas dari torak, kita bisa angkat piston dari stang piston. Nah, untuk melihat kehausan atau kerusakan pada motor 2 tak, biasanya kita pengecekan terlebih dahulu di bagian piston. Nah, terlihat di sini piston mengalami kehausan. Dilihat dari mana mengalami kehausan tersebut? Nah, kita lihat di sini di dalam piston ya. Piston ini sudah mengalami kebocoran kompresi, di mana bagian ini hitam ya. Itu tandanya kompresi yang seharusnya ada di depan piston masuk ke dalam sini, ke dalam piston bagian dalam, badan piston biasa dibilang. Ini menandakan ring piston ini sudah mengalami kehausan. Dilihat juga dari bagian badan pistonnya sudah mengalami baret, tapi ini baretnya halus ya. Nah, bisa juga kita memasukkan piston ini ke dalam blok silinder. Caranya kita lepas dulu ring pistonnya. Kedua ringnya ya. Seperti ini. Jika sudah terlepas seperti ini, kita bersihkan terlebih dahulu agar bersih. Kita masukkan pistonnya ke blok silinder. Kemudian kita pukul badan blok silinder ini, cukup gunakan tangan saja. Nah, apabila terdapat suara yang timbul akibat piston ini oblak, maka ini tandanya piston ini sudah mengalami kehausan atau blok silindernya sudah mengalami pembesaran. Sebenarnya dilihat dari badan piston pun sudah cukup ya untuk melihat apakah piston ini harus diganti atau blok silinder ini harus dioversize. Nah, dimana di sini ada gosong ya warna hitam, itu tandanya sudah mengalami low compression. Kemudian kita lihat pada bagian blok silindernya. Di sini kita cek bagian linernya apakah ada baret.
yang cukup dalam atau goresan. Nah, untuk motor ini tidak ada baret atau goresan yang dalam. Hanya saja pada bagian pistonnya dan silindernya sudah mengalami kelonggaran begitu ya. Itu tandanya kompresinya sudah tidak padat gitu. Harus dilakukan oversize begitu, atau mengganti piston ini menggunakan TKRJ, karena piston ini dengan piston TKRJ itu lebih besar piston TKRJ, walaupun diameter atau size-nya itu sama. Contohnya oversize 200 NPP dengan oversize 200, piston TKRJ itu lebih besar piston TKRJ begitu ya. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, motor saya ini sudah dilakukan oversize sebelumnya, dan ukuran pistonnya ini 1.75 atau oversize 175. Nah, dikarenakan hanya low compression, tidak ada baret yang cukup besar atau parah baretnya, maka oversize-nya ini cukup dengan oversize 200 atau naik 25 ya, tidak perlu naik 50 atau 100. Saya hanya melakukan pembersihan pada piston, tidak melakukan oversize pada blok silinder dan mengganti piston dengan ukuran yang lebih besar. Akan tetapi hal ini menimbulkan kekurangan. Dampaknya, mesin akan menimbulkan suara yang kasar. Berbeda dengan melakukan oversize atau mengganti piston dengan ukuran yang lebih besar, maka suara mesin akan lebih halus. Setelah saya membersihkan blok silinder dan piston, saya melakukan pemasangan kembali. Untuk langkah pemasangan, ini kebalikan dari langkah pelepasan atau pembongkaran. Jadi kita balik saja. Saya tidak menampilkan proses langkah pemasangannya dikarenakan nanti video ini akan berdurasi lebih panjang. Maka saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton.